Saya Siti Khadijah Panjaitan. Saya Zulian Roy Saputra. Saya Miko Rafif Darmawan. Saya Muhammad Pasadani Sisan. Saya Rasi Razan Rusmana Renanda. Hukum yang kedua dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Proust. Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur. Nah, unsur-unsur berarti lebih dari satu unsur, penyusun dari suatu senyawa. Nah, kita tahu bahwa unsur dan senyawa itu kan berbeda. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang berdiri sendiri, sedangkan senyawa itu adalah zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Sekarang perbandingan massa unsur-unsur. Jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam membentuk suatu senyawa selalu sama atau tetap, sehingga disebut hukum perbandingan tetap. Kita lihat eksperimennya Proust. Proust melakukan eksperimen. Proust itu menggabungkan unsur hidrogen dengan unsur oksigen dalam membentuk molekul air. Kita semua tahu molekul air itu apa. Setiap hari kita konsumsi. Jadi si Proust itu mengamati atau menggabungkan ketika hidrogen digabungkan dengan oksigen dalam bentuk senyawa atau molekul H2O. Ini adalah datanya, data percobaan dari eksperimennya Proust. Di sini ada 4 kolom, ada massa hidrogen yang direaksikan, ada massa oksigen yang direaksikan, ada massa air yang dihasilkan. Reaksi, sedangkan ini adalah produk dan di sini adalah sisa hidrogen atau sisa oksigen. Sekarang, cara membuat datanya. Sebagai berikut percobaan pertama. Jadi, Proust itu melakukan 4 kali percobaan. Dari 4 kali percobaan sehingga Proust menarik suatu kesimpulan yang disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat eksperimennya si Proust. Percobaan pertama, Proust mereaksikan 1 gram hidrogen, sedangkan oksigen yang direaksikan sebanyak 8 gram, massa air yang terbentuk 9 gram. Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Massa sebelum reaksi dengan massa produk itu adalah sama. Nah, ini sesuai si Proust Racing sama Luffizer. Tapi kerja Luffizer si massa hidrogen dan massa oksigen kita jumlahkan harus sama dengan massa si air. Nah, sekarang kita jumlah 1 tambah 8 kan 9. Tidak ada sisa hidrogen dan tidak ada sisa oksigen. Lanjut reaksi yang kedua. Si Proust memvariasi masanya si hidrogen. Dia mencoba hidrogennya dibuat 2 gram, tapi oksigennya tetap 8 gram. Saya melihat airnya itu berapa gram hasilnya. Ternyata percobaan yang kedua, 2 gram direaksikan dengan 8 gram. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 8 hasilnya 10. Ternyata hasil molekul air yang dihasilkan tetap sama 9. Si Proust mulai berpikir, waduh, nanti saya dimarahi sama Lavoisier. Kalau saya 2 tambah 8 kan 10, kok hasilnya tetap 9. Nah, jangan sedih. Tidak ada massa yang hilang. Jadi, kalau reaksi kimia ini tuh tidak ada yang korupsi. Jadi, kalau kita reaksikan 2 tambah 8 memang hasilnya 10, tapi di sini hasil 9. Tapi jangan takut, ternyata di sini ada 1 gram hidrogen yang sisa. Artinya tidak mau bereaksi hidrogennya. Percobaan ketiga, yang ia rubah adalah massa oksigennya. Di sini 1 tetap ya. Massa hidrogennya 1 gram. Sedangkan massa oksigennya 9 gram. 1 tambah 9. Harusnya sama 10, tetapi tetap 9. Nah, ternyata ada sisa 1 gram. Milik siapa? Miliknya si oksigen. Ini tidak sisa dan seterusnya. Yang kedua, yang sisa yang ini. Yang ketiga, yang sisa yang ini. Sekarang reaksi keempat. Coba sih kalau mereaksikan 2 gram dan oksigen 16 gram hasilnya apakah matching atau ada sisa? Ternyata hasilnya 18. 2 tambah 16 hasilnya 18 gram. Ada sisa nggak? Nggak ada, berarti ini matching. Nah, dari percobaan si Proust ini berpikir, gimana saya menjelaskan tentang fenomena ini? Nah, ternyata kita perhatikan, kita analisis lagi. Kalau 1 berbanding 8 hasilnya 9 tanpa ada sisa. Berarti langsung berpikir, jadi kalau direaksikan hidrogen dengan oksigen untuk menjadi molekul air, maka harus direaksi. Hidrogen harus 1, oksigennya 8. Lanjut, kalau mereaksikan 2 gram dan 8 gram tidak menjadi 10, tetapi mengapa tetap 9? Terus ternyata ada sisa. Berarti dari sini kita bisa menarik kesimpulan kalau kita mereaksikan H dan O ke H2O, perbandingannya harus 1 banding 8. Ini perbandingan yang tetap. H berbanding O dalam molekul H2O selalu 1 banding 8. Jadi inilah percobaan si Proust, sehingga Proust mengemukakan teori tentang hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3 banding 8. Berapakah massa karbon dioksida yang terbentuk dan sisa pereaksinya?
jika direaksikan karbon dan oksigen dengan massa sebagai berikut. Nah, mari kita mulai dari yang A ya. 6 gram karbon dan 16 gram oksigen. Nah, untuk soal seperti ini, agar mudah kita tuliskan dahulu reaksinya, yaitu karbon ditambah oksigen, menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, kita tuliskan perbandingan massa karbon dan oksigennya, sesuai dengan soal, yaitu 3:8. Selanjutnya, mula-mula terdapat 6 gram karbon dan 16 gram oksigen. Nah, untuk menentukan massa karbon dan oksigen yang akan digunakan untuk bereaksi membentuk air, kita bisa membagi massa yang tersedia mula-mulanya dengan pembandingnya. Untuk karbon massa awal atau mula-mulanya adalah 6, kemudian dibagi dengan pembandingnya yaitu 3. Hasilnya adalah 2. Dan untuk oksigen, massa mula-mulanya adalah 16, kemudian dibagi pembandingnya yaitu 8. Hasilnya 2 juga. Nah, jika hasil pembandingnya sama seperti ini, maka keduanya akan habis bereaksi. Sehingga jumlah massa yang bereaksi sama dengan massa mula-mulanya, yaitu untuk karbon yang bereaksi sebanyak 6 gram dan untuk oksigen yang bereaksi sebanyak 16 gram. Berikut untuk menentukan massa CO2 yang terbentuk, maka massa karbon dioksida yang terbentuk sama dengan massa karbon ditambah massa oksigennya yaitu 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Kemudian pada kondisi yang sisa tidak ada lagi karbon atau oksigen yang bersisa, karena semuanya sudah digunakan untuk bereaksi atau bisa dihitung dengan cara massa mula-mulanya dikurangi dengan massa yang bereaksi. Maka untuk soal yang A ini tidak ada bereaksi yang bersisa dan karbon dioksida yang terbentuk sebanyak 22 gram. Lanjut yang B ya, 6 gram karbon dan 8 gram oksigen. Untuk soal seperti ini caranya masih sama. Kita tuliskan dulu reaksinya yaitu karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida. Kemudian kita tuliskan perbandingan karbon dan oksigennya sesuai dengan soal yaitu 3:8. Selanjutnya mula-mula terdapat 6 karbon dan 8 gram oksigen. Kemudian untuk menentukan massa karbon dan oksigen yang akan digunakan, ini masih sama ya. Kita bisa membagi massa yang tersedia mula-mula dengan pembandingnya. Untuk karbon, maka 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan untuk oksigen, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, maka unsur dengan hasil pembagian yang terkecil merupakan reaksi pembatas, yaitu reaksi yang akan habis. Jika oksigen yang bereaksi sebanyak awalnya yaitu 8 gram dan untuk karbon yang bereaksi adalah 3/8 yang kita ambil dari pembandingnya. Massa ini dikali dengan massa oksigen yaitu bereaksi yaitu 8 gram. Nah, hasilnya adalah 3 gram, maka karbon yang akan bereaksi sebanyak 3 gram. Kemudian, untuk massa karbon dioksida yang terbentuk adalah massa karbon yang bereaksi ditambah massa oksigen yang bereaksi. 3 gram ditambah 8 gram, sama dengan 11 gram. Nah, untuk sisa pereaksi, karbon yang tersisa sebanyak 6 gram dikurang 3 gram sama dengan 3 gram. Dan untuk oksigen yang tersisa adalah 0 gram. Jadi, untuk yang B ini, pereaksi yang bersisa adalah 3 gram karbon dan karbon dioksida yang terbentuk sebanyak 11 gram. Oke kawan, sekarang kita lanjut yang ke C. 12 gram karbon dan 35 gram oksigen. Kita tuliskan massa karbon dan oksigen mula-mulanya. Kemudian, sama seperti sebelumnya, kita bagi dulu nih massa yang tersedia mula-mula dengan pembandingnya. Untuk karbon, maka 12 dibagi 3 hasilnya 4. Dan untuk oksigen, 35 dibagi 8 hasilnya adalah 4,375. Nah, karena hasil pembagian karbon lebih kecil, maka untuk soal ini, reaksi yang akan habis adalah karbon.
Jadi, karbon yang bereaksi sebanyak massa awalnya yaitu 12 gram, dan untuk oksigen yang bereaksi adalah 8/3 yang kita ambil dari pembandingnya massa ini dikali dengan massa karbon yang bereaksi yaitu 12 gram. Nah, hasilnya adalah 32. Maka oksigen yang bereaksi sebanyak 32 gram, kemudian untuk massa karbon dioksida yang terbentuk adalah massa karbon yang bereaksi ditambah massa oksigen. Yang bereaksi yaitu 12 gram ditambah 32 gram sama dengan 44 gram. Nah, untuk sisa reaksi karbon tidak bersisa, dan untuk oksigen yang tersisa adalah 35 gram. Dikurangi 32 gram sama dengan 3 gram. Jadi, soal yang C ini karbon dioksida yang terbentuk sebanyak 44 gram dan reaksi yang bersisa adalah 3 gram oksigen.